Halo, jumpa lagi di saluran YouTube kami, Virtual Lovers, saluran yang menyajikan berita-berita terbaru serta cerita menarik lainnya seputar seni, budaya, dan sejarah. Bagaimana kabarnya Sobat Lovers pada hari ini? Kami harap semuanya selalu diberikan kesehatan dan juga dilancarkan segala urusannya. Senang sekali pada kesempatan kali ini kami dapat kembali hadir dan dapat kembali menyapa Sobat Lovers semuanya. Seperti yang telah kami sampaikan sebelumnya, bahwasanya kami akan membuatkan kembali video di pasar seni yang terletak di Jalan Kajeng. Jalan Kajeng, tengah-tengah pemukiman warga sekitar sini ya, sekitar kawasan wisata Ubud, Bali. Dapat kita saksikan di hadapan kami saat ini aktivitas dari para penjual ataupun para wisatawan yang berjalan-jalan melihat barang-barang seni yang diperjualkan di pasar ini ya. Seperti yang kita ketahui, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar merupakan sarana kegiatan ekonomi yang paling penting. Secara umum pun pasar dikenal sebagai tempat untuk melakukan kegiatan jual beli yang diselenggarakan sekumpulan orang dengan tujuan mencari keuntungan. Di dalam sistem pasar terdapat kegiatan transaksi atau jual beli suatu produk dan jasa. Seperti yang telah disebutkan, syarat untuk dapat dikatakan pasar adalah adanya jual dan beli. Bahkan pasar bisa dibilang sebagai penggerak roda perekonomian suatu negara. Perannya penting bagi masyarakat dan sebuah negara. Sementara menurut kajian ilmu ekonomi, pasar adalah suatu proses interaksi antara permintaan atau pembeli dan penawaran atau penjual dari suatu barang atau jasa, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga pasar dan jumlah yang diperdagangkan. Pertemuan antara pembeli dan penjual bisa terjadi di berbagai tempat sesuai dengan kesepakatan, baik di supermarket, pasar tradisional, dan berbagai tempat lainnya. Selain itu, pasar memiliki ciri khas, yaitu adanya kegiatan transaksi jual dan beli. Di dalam kehidupan sehari-hari, keberadaan pasar sangatlah penting. Hal ini karena manusia tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, maka kebutuhan tersebut dapat diperoleh di sebuah pasar ya. Pada fisiknya, pembeli datang ke pasar untuk berbelanja dan memenuhi kebutuhannya dengan membawa beberapa uang sebagai alat pembayaran. Namun, saat ini perkembangan teknologi yang semakin canggih, maka semakin mudahlah kegiatan manusia. Kenapa bisa memudahkan kegiatan manusia? Karena kini konsumen tidak perlu datang ke pasar secara langsung untuk membeli kebutuhan. Hal ini karena pembeli dapat membeli kebutuhannya secara online dari rumah dengan membayarkan lewat akun pembayaran secara online. Kemudian barang yang dipesan akan datang setelah dikirim oleh penjual menggunakan jasa pengiriman. Memang perlu diakui, perkembangan teknologi tentunya membawa dampak pada perekonomian suatu negara, di mana Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi paling besar untuk perkembangan ekonomi digital. Salah satu hal yang mendukung perkembangan internet ekonomi di Indonesia adalah banyaknya jumlah pengguna internet itu sendiri. Karena seperti yang kita ketahui, berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, pengguna internet di Indonesia mencapai kurang lebih 200 juta orang pada periode 2022 hingga 2023. Baik, mari sambil kita saksikan aktivitas para wisatawan yang sedang menikmati suasana di pasar seni yang terletak di Jalan Kajeng bersama teman, keluarga, hingga anak mereka ya. Tentunya mereka sangat senang sekali dengan suasana di pasar tradisional ini ya. Dapat kita saksikan ada juga yang mendorong pakai troli ya, troli pendorong anak, sambil berjalan-jalan menikmati suasana yang ada di pasar seni di pulau terbaik yang ada di dunia, Ubud, Bali, Indonesia.
Kembali sambil kami lanjutkan berjalan, kami juga lanjutkan untuk bercerita ya mengenai sebuah pasar seni yang terletak di Jalan Kajeng, salah satu pasar tradisional yang masih tetap terjaga, masih tetap beroperasi hingga kini. Tentunya pasar tradisional harus mau tidak mau bersaing dengan pasar online atau online shop. Karena tak dapat dipungkiri lagi, perubahan teknologi menyebabkan perubahan keadaan sosial masyarakat. Salah satunya ialah contoh, yaitu adanya online shop. Online shop ini adalah salah satu kebudayaan baru, bukan kebudayaan lokal asli Indonesia. Kehadiran online shop memberi pengaruh dalam proses penjualan yakni menggunakan internet. Kemungkinan online shop akan mengancam pasar tradisional. Online shop disebut sebagai budaya populer saat ini karena telah banyak digunakan dan mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat. Online shop adalah toko yang sistem pembelanjaannya menggunakan internet, yang mana pembeli dapat menanyakan harga barang dari luar kota hingga luar negeri atau pertanyaan apapun terkait produk kepada penjual secara internet atau online. Online shop pun biasanya dapat melalui Line, Facebook, Instagram, atau WhatsApp, atau aplikasi belanja online seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan bahkan lainnya. Sudah merambah ke aplikasi lain bahkan seperti halnya TikTok. Pasar tradisional adalah tempat tradisi orang dari dulu untuk melakukan jual beli secara langsung. Pasar tradisional merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli dengan adanya transaksi jual beli secara langsung, dan biasanya ada proses tawar-menawar. Seperti halnya di pasar seni yang terletak di Jalan Kajeng, Ubud ini, biasanya para wisatawan pun seringkali kami temukan sedang negosiasi dengan para penjual terkait barang-barang yang mereka inginkan. Mereka menginginkan harga yang relatif terjangkau bagi mereka ya. Tentunya pasar tradisional memang sangat identik dengan peristiwa, dengan kegiatan aktivitas tawar-menawar barang. Lalu jika pasar tradisional identik dengan tawar-menawar barang dan melihat barangnya secara langsung sebelum membelinya, maka apa keuntungan dari online shop? Yang mana pada zaman era milenial kali ini, zaman sekarang ini sangat marak sekali belanja dengan sistem online shop. Keuntungan dari online shop diantaranya seperti jangkauan luas. Jangkauan luas ini diartikan sebagai seluruh masyarakat bisa berbelanja seluas-luasnya sampai keluar kota, luar negeri, hingga ke daerah-daerah yang terpencil sekalipun, dengan sifat internet yang tidak terbatas ruang dan waktu. Selain itu, keuntungan online shop yaitu memudahkan untuk menginformasikan ke pelanggan. Karena bisnis online shop dijalankan melalui internet, maka informasi update produk dapat lebih mudah disampaikan kepada para pelanggan. Jadi dapat menggunakan media sosial maupun pesan broadcast untuk mempromosikan produk terbaru hingga informasi yang berkaitan dengan operasional toko tersebut ya, toko online shop tersebut. Selain itu pun online shop tidak membutuhkan banyak tenaga. Menjalani bisnis online akan menghemat pengeluaran tenaga kita tentunya, karena kita tidak perlu melakukan banyak hal seperti ketika kita menjaga toko pasar tradisional. Keuntungan lainnya adalah tidak perlu menyiapkan tempat strategis dan penjualannya bisa dilakukan dimanapun termasuk di rumah. Seharusnya pemerintah daerah perlu menyadari bahwa pasar tradisional merupakan roda perekonomian daerah, sehingga perlu dilindungi dengan menciptakan lingkungan persaingan yang sehat. Selain itu pun seharusnya pemerintah daerah menyelenggarakan pelatihan bagi para pedagang pasar tradisional agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Cara lainnya pun dapat seperti masyarakat sekitar juga harus mendukung keberlangsungan pasar tradisional dengan cara membeli barang di pasar tradisional tersebut. Bagaimanapun juga, barang yang ada di pasar tradisional lebih nyata, lebih real, dan dapat dilihat secara langsung. Berbeda dengan online shop, hanya bisa dilihat melalui gambar. Baik, terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami hingga sejauh ini ya. Tak lupa kami ucapkan selamat bergabung bagi Sobat Lovers yang baru saja bergabung, dan kami ucapkan banyak-banyak terima kasih
bagi yang sudah setia menyimak, menonton, serta mengikuti video kami dari awal tadi hingga kini. Semoga apa yang kami tayangkan setiap hari dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi sobat lovers semuanya pastinya. Kembali dapat kami informasikan bahwasannya pada video kali ini kami tengah mengambil gambar situasi terkini yang ada di seputar pasar tradisional, pasar seni di Jalan Kajeng, Ubud, kawasan wisata yang sangat populer di kalangan wisatawan mancanegara ya. Bisa kita saksikan dari tadi, lalu lalang wisatawan mancanegara sangat banyak sekali beraktivitas melihat-lihat, bahkan mencari barang-barang yang mereka inginkan. Pasar seni Ubud memang sangat-sangat luar biasa. Jadi bagi para wisatawan, sobat lovers pun jika sedang berada di Bali, di Gianyar khususnya, jangan lupa, jangan sampai ketinggalan untuk berburu oleh-oleh di kawasan pasar seni Ubud, di mana pasar ini tidak lain adalah pasar tradisional yang menjual beragam produk kesenian khas Bali. Menariknya lagi, di pasar ini ada banyak kerajinan dan benda-benda seni cenderamata yang berkualitas, bahkan dijual dengan harga yang relatif terjangkau jika kita bisa menawar dengan baik ya. Kembali sambil kita saksikan di hadapan kami saat ini adik-adik dari kawasan wisata Ubud Bali sedang asik melakukan sebuah tradisi ngelawang, yang mana tradisi ngelawang merupakan tradisi yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat Bali khususnya di wilayahnya masing-masing. Kaitannya sangat erat dengan Hari Raya Galungan dan Kuningan. Jadi bagi sobat lovers yang ingin tahu arti dari lawang, kami telah menjelaskan banyak hal tentang hal tersebut di video kami sebelumnya ya. Bagi sobat lovers yang belum menontonnya, kami akan taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti silahkan ditonton. Baik, kembali sambil kami lanjutkan cerita kami sebelumnya terkait pasar seni yang sangat fenomenal, sangat familiar di kalangan wisatawan yang datang ke Bali. Jadi jangan heran jika sobat lovers datang ke sini menemukan banyak wisatawan asing di sekitar kawasan ini ya. Terlebih lagi Ubud sendiri memang menjadi salah satu destinasi wisata favorit baik untuk wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara, wisatawan asing. Bahkan menariknya, dari zaman dahulu hingga kini pasar seni ini memiliki daya tarik tersendiri yang menjadikannya selalu ramai pengunjung hampir setiap hari, terlebih saat siang menjelang sore hari. Biasanya jumlah wisatawan akan membludak untuk berburu oleh-oleh di sekitar kawasan ini ya, saat siang menjelang sore hari. Suasana di pasar ini juga tidak lepas dari suasana yang sangat khas dengan Pulau Dewata Bali, apalagi terdapat banyak sekali penjor-penjor yang sangat cantik menghiasi setiap sisi yang ada di sepanjang jalan ini ya, di sepanjang Jalan Kajeng, Pasar Seni Ubud Bali.
Selain melihat barang-barang seni yang beraneka ragam, mungkin ribuan macam, para wisatawan pun juga dapat menemukan banyak sekali bangunan yang bernuansa khas Ubud atau khas Bali ya. Selain itu, di sepanjang jalan ini pun juga terdapat jajaran kafe yang bisa dikunjungi untuk sekedar menikmati sajian makanan dan olahan yang tersedia atau minuman yang segar. Kembali dapat kita saksikan di hadapan kami adik-adik dari Ubud ya. Sangat bersemangat, sangat antusias untuk melakukan acara tradisi ngelawang, sebuah tradisi turun-temurun yang ada di Pulau Dewata, Bali. Tradisi dan budaya memang perlu untuk dikenalkan kepada anak-anak bangsa. Karena dengan mengenal budayanya, anak akan mengenal bangsanya. Dengan mengenal bangsanya, maka anak akan pada akhirnya mengenal siapa asal-usulnya. Identitas itulah akan dibawa kemana-mana karena mereka merasa memiliki sebuah karya. Bahkan ketika dewasa nanti, anak-anak pun tidak lupa siapa asal-usul diri mereka, tidak malu ketika berhadapan dengan bangsa lainnya. Penghargaan terhadap karya budaya sendiri mampu meningkatkan kepercayaan diri mereka, sehingga mereka tidak gampang terpengaruh oleh budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya kita sendiri. Tentunya perbedaan pada setiap budaya yang dimiliki bangsa sebenarnya bukanlah suatu kelemahan. Hal tersebut termasuk kelebihan yang dapat mengisi kekurangan antar budaya yang satu dengan lainnya, sehingga mampu mempererat kesatuan dan persatuan bangsa. Hal tersebutlah jelas perlu dikenalkan sejak dini bagaimana keterkaitan budaya yang satu dengan yang lainnya. Dengan memahami keterkaitan antar budaya, maka akan muncul rasa saling membutuhkan, bukan saling mengungguli dan meremehkan. Sekian video kami pada hari ini ya. Semoga cerita kami pada hari ini tentang pasar seni hingga pasar modern online shop ataupun pengenalan budaya suatu bangsa kepada anak-anak penerus bangsa dapat memberikan manfaat. Semoga kami ulangi kembali, apa yang kami sampaikan, apa yang kami tayangkan dapat memberikan manfaat serta dapat memberikan hiburan bagi Sobat Lovers semuanya ya. Kami mewakili dari tim Virtual Lovers pamit undur diri terlebih dahulu. Kita jumpa lagi di video kami berikutnya. Kami ucapkan selamat beraktivitas dan selamat beristirahat. Terima kasih, sampai jumpa. Salam Virtual Lovers dari Bali.